Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah mengobrol dengan yang lain selama beberapa menit lagi, semua orang kembali ke jadwal masing-masing. Yang sebagian besar terdiri dari latihan pagi, jadi semua orang kecuali Yuan pergi ke lapangan latihan. Adapun Yuan, dia kembali ke Cultivation Online agar dia bisa melanjutkan perjalanannya ke lembah iblis. Beberapa jam kemudian, Yuan tiba-tiba merasakan sensasi dingin di kulitnya, membuatnya sedikit gemetar. Namun, itu bukan karena cuaca, dan seorang kultivator setingkatnya tidak akan terpengaruh oleh cuaca dingin biasa. Perasaan apa ini? Rasanya tidak menyenangkan, tanya Yuan kepada Feng Yuxiang, yang tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Pasti itu adalah kabut beracun dari lembah iblis, katanya. Kau tidak merasakannya? Tanya Yuan padanya sambil mengangkat alis. Tidak, tampaknya kabut beracun itu tidak memengaruhi binatang suci. Namun, ini benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka kabut beracun itu akan sampai sejauh ini karena kita masih beberapa jam lagi dari kota. Terakhir kali aku ke sini tidak separah ini. Kau pernah datang ke lembah iblis sebelumnya? Kurang lebih. Saya terbang di atasnya, tetapi saya tidak pernah masuk ke dalamnya, dan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Begitu. Bagaimana keadaan tempat itu saat Anda terbang di atasnya? Tempat itu sepi dan memiliki suasana yang suram. Hanya itu yang bisa saya ingat. Mengapa tempat ini seperti ini? Yuan terus bertanya. Siapa yang tahu? Sepengetahuan saya, iblis dulunya sering berkeliaran di tanah itu. Dan bahkan menjadikannya semacam benteng, karena itulah yang menjadi namanya. Namun, setelah klan iblis dikalahkan oleh manusia, mereka semua tampaknya menghilang. Meninggalkan kabut beracun yang membuat orang gila jika mereka tinggal di sana. Iblis. Sejujurnya, aku ingin mengunjungi lembah iblis bukan sepenuhnya karena Jia Chong. Aku tertarik dengan nama tempat ini, jadi aku ingin melihat sendiri seperti apa tempat itu. Yuan tiba-tiba berkata, apakah menurutmu ketertarikanmu pada lembah iblis disebabkan oleh kenanganmu sebagai sang teladan ilahi? Tanya Feng Yuxiang. Siapa yang tahu, tapi rasanya aku selalu bertemu iblis. Seolah-olah kita ditakdirkan untuk berpapasan dimanapun aku pergi. Yuan menghela napas. Beberapa jam kemudian, Feng Yuxiang berkata, kita hampir sampai, Tuan Muda. Apakah Anda baik-baik saja dengan kabut beracun itu? Apakah Anda merasa tidak enak nyaman? Yuan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Kabut beracun itu tidak menyenangkan dan membuatku merinding, tapi aku tidak merasa berbeda dari biasanya. Senang mendengarnya, tapi karena kita akan pergi ke kota dulu, sebaiknya aku bercerita sedikit tentang itu. Pertama-tama, kota itu adalah tempat tanpa nama. Mungkin dulunya punya nama, tapi terlupakan seiring waktu. Saya sendiri belum pernah ke kota itu sebelumnya. Tetapi saya bertanya kepada Moonlight Brokers tentangnya sebelum saya pergi. Dan Yue Yin memberitahu saya bahwa itu adalah kota yang dipenuhi orang-orang gila. Dan memperingatkan saya bahwa kita tidak boleh berinteraksi dengan mereka. Menurutnya, banyak orang menghilang di tempat itu, dan penduduknya bertingkah seperti dirasuki sesuatu. Karena reputasinya yang buruk, tempat itu jarang menerima tamu. Satu-satunya orang yang pergi ke tempat itu adalah kultivator yang tertarik dengan lembah iblis. Ada desas-desus tentang harta karun tersembunyi di dalam lembah iblis. Jadi tempat itu menjadi incaran para pemburu harta karun. Kedengarannya seperti tempat yang rumit. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di kota tanpa nama itu. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di kota tanpa nama itu. Kabut asap di dalam kota ini jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah kurasakan di luar. Gumam Yuan. Pelan saat memasuki kota yang bahkan tidak memiliki penjaga. Pada pandangan pertama, tempat itu tampak sangat sepi, hampir seperti kota hantu. Namun, dia segera menyadari bahwa bukan itu kenyataannya. Tuan Muda,
mereka mengawasi kita dari rumah mereka, kata Feng Yuxiang tiba-tiba kepadanya. Dia mengangguk, ya, aku bisa melihat mereka dengan indera ilahiku. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang mereka. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota selama sekitar setengah jam tanpa melihat seorang pun, Yuan menghela napas. Bagaimana kita bisa menemukan berbagai teknik jika tidak ada yang membimbing kita ke sana? Ini kota yang relatif kecil, jadi kita mungkin akan menemukannya hanya dengan berjalan-jalan, kata Feng Yuxiang. Setelah beberapa menit lagi berkelana, Yuan akhirnya menemukan seseorang di jalan, yaitu seorang wanita tua yang sangat kurus berdiri di jalan dengan tatapan kosong di wajahnya yang pucat. Yuan menelan ludah dengan gugup ketika melihat wanita tua yang tampak hampir seperti kerangka itu. Meskipun dia belum pernah menonton film horor sebelumnya, Yu Rou biasa menceritakan kisah-kisah menakutkan kepadanya pada kesempatan khusus. Dan di semua ceritanya, selalu ada wanita tua yang tampak menyeramkan. Insting Yuan mengatakan kepadanya untuk tidak mendekati wanita tua ini. Tetapi dia ingin menemukan segudang teknik sesegera mungkin atau dia akan terlambat untuk ujian. Tenanglah. Tidak ada yang bisa dilakukan wanita tua ini untuk menyakitimu. Yuan berkata demikian pada dirinya sendiri sambil mendekati wanita tua itu dengan langkah lambat namun mantap. Halo, apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan berbagai teknik? Tanya Yuan dengan suara gugup namun jelas. Namun, wanita tua itu bertindak seolah-olah dia bahkan tidak mendengarnya. Dan dia terus menatap ruang di depannya dengan ekspresi kosong. Karena mengira wanita itu tidak mendengarnya, Yuan memutuskan untuk bertanya lagi dengan suara lebih keras. Apakah kau tahu di mana aku bisa menemukan berbagai teknik? Kali ini, wanita tua itu menoleh menatapnya dengan gerakan kaku. Apakah kau melihat putraku? Tanyanya dengan suara serak. Yuan terkejut dengan respons wanita tua itu. Tidak, saya tidak melihatnya. Akhirnya dia menjawab. Wanita tua itu kemudian melanjutkan, apakah kau tahu di mana putraku? Dia seharusnya sudah kembali kepadaku sekarang. Maaf, tapi saya tidak tahu di mana putra Anda berada. Yuan menggelengkan kepalanya. Setelah hening sejenak, wanita tua itu tiba-tiba mulai berteriak. Kau yang mengambil anakku, bukan? Kembalikan anakku. Pada saat itulah wanita tua itu memperlihatkan tangannya yang selama ini tersembunyi di bawah pakaiannya. Dan tangannya menggenggam pisau dapur. Mati. Wanita tua itu mengacungkan pisau dapur ke arah Yuan tanpa ragu-ragu. Mata Yuan membelalak ketika melihat wanita tua itu tiba-tiba mengacungkan pisau dapurnya ke arahnya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Feng Yuxiang melambaikan tangannya dan melepaskan ledakan energi spiritual ke arah penyerang, membuat wanita tua itu terlempar ke jalan berikutnya. Yuan menatap wanita tua yang jatuh di jalan yang sama dengan ekspresi bingung, lalu ia menoleh ke arah Feng Yuxiang. Feng, apakah kau benar-benar harus melakukan itu? Wanita itu bukan kultivator, jadi tidak mungkin pisau dapur itu bisa melukaiku. Manusia atau bukan, dia berani menyerang tuan muda. Jadi dia akan dihukum, kata Feng Yuxiang dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kuharap kau tidak membunuhnya. Yuan menghela napas. Namun, ketika dia menoleh ke jalan, dia tidak melihat wanita tua itu dimanapun. Kemana dia pergi? Yuan melihat sekeliling, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan. Dia mungkin ketakutan dan lari. Aku bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan barusan, jadi dia seharusnya baik-baik saja, kata Feng Yuxiang. Karena tidak ada seorang pun yang bisa kita mintai bantuan, kurasa kita hanya bisa terus mencari berbagai macam teknik itu sendiri. Akhirnya, Yuan menyerah berjalan kaki dan mulai terbang mengelilingi kota. Setelah sekitar 15 menit berputar-putar di sekitar kota yang sepi itu, mereka akhirnya menemukan pavilion berbagai teknik yang tersembunyi di ruang sempit di antara dua bangunan yang tampak biasa saja. Seandainya Yuan tidak melihat pintu masuk yang sama berkali-kali, dia pasti akan melewatkannya. Setelah memasuki pavilion berbagai teknik,
Mereka disambut oleh pemandangan biasa yang dipenuhi kehangatan dan cahaya, kebalikan dari kota tanpa nama itu. Sensasi geli di kulitnya langsung menghilang begitu Yuan memasuki berbagai teknik, memungkinkannya untuk akhirnya bernapas normal. Beberapa waktu kemudian, dia pergi ke perpustakaan agung klan penyegel iblis. Setelah keluar dari portal di perpustakaan agung, Yuan mendekati bangunan di kejauhan, tetapi bangunan itu benar-benar kosong. Karena drama antara klan penyegel iblis dan gua penyegel iblis. Kau kan pendiri kecil, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak dengar? Perpustakaan agung ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pria yang memberi Yuan lencana saat pertama kali tiba masih berada di sana. Untuk menjaga pintu masuk meskipun sudah ditutup. Aku di sini untuk mengikuti ujian penyegelan iblis dengan senior Yan, jelasnya kepada pria itu. Beri aku waktu sebentar untuk memastikan ini. Pria itu mengambil selembar kertas geokomunikasi dan menghubungi Yan Hara, yang berada di suatu tempat di dalam perpustakaan agung. Apakah kau sedang menantikan kedatangan pendiri kecil itu? Tanyanya padanya. Ya, silakan biarkan dia masuk, jawab Yan Hara dengan cepat. Pria itu menoleh ke arah Yuan dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Terima kasih. Yuan membungkuk kepada pria itu sebelum berjalan masuk ke dalam perpustakaan agung. Begitu masuk, dia langsung menuju ke area tempat patung sang teladan ilahi berada. Ketika dia tiba, dia bisa melihat 5 orang berdiri di depan patung itu. Yuan langsung mengenali 3 orang di antara mereka. Mereka adalah Yan Hara, Tang Zeng, dan yang mengejutkan, Wan Yu. Adapun 2 orang terakhir, mereka adalah seorang wanita muda yang cantik. Dan seorang pria muda yang tampan yang sama sekali tidak dikenali oleh Yuan. Wanita muda itu mengenakan seragam klan penyegel iblis. Sedangkan pria muda itu mengenakan seragam gua penyegel iblis. Kau terlambat, pendiri kecil, kata Yan Hara kepadanya dengan nada santai ketika ia menyadari kehadirannya. Maaf, tapi ada hal mendesak yang membuatku harus pergi ke lokasi lain, kata Yuan sambil tersenyum meminta maaf. Jadi, itu dia, pendiri kecil, yang dirumorkan itu, ya. Harus kuakui, dia benar-benar mirip dengan sang teladan ilahi, tapi kultivasinya terlalu lemah. Apa kau yakin dia harus ikut ujian? Pemuda tampan itu menunjukkan senyum provokatif setelah melihat Yuan. Gadis muda itu hanya menatap Yuan dengan tatapan tajam, pikirannya tak terlihat. Yuan melirik pemuda tampan itu sebelum mengabaikannya. Dia melihat sekeliling tempat itu, menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Ketika dia tidak melihat iblis buatan apapun di area tersebut. Apakah kau sedang mencari iblis buatan? Tang Zhang membaca pikirannya dan bertanya sambil tersenyum. Yuan mengangguk. Hahaha. Jangan bilang kau ikut ujian ini tanpa tahu apa-apa tentangnya. Aku belum pernah bertemu orang seperti kau sebelumnya. Pemuda itu mulai tertawa ketika menyadari situasinya. Tenanglah, Wan Kaiki. Wan Yu menyipitkan matanya ke arah pemuda tampan itu. Maaf, Paman Wan, tapi pria ini terlalu lemah untukku. Pemuda itu, yang ternyata adalah keponakan Wan Yu, berbicara sambil menyeka air matanya. Ini salahku, aku lupa menjelaskan ujian itu padamu. Yan Hara tiba-tiba menyadari hal ini dan meminta maaf kepadanya. Tidak apa-apa, detailnya tidak terlalu penting bagiku. Lagi pula, aku bertekad untuk lulus ujian ini apapun yang terjadi. Kata Yuan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Kata-kata yang bagus. Wan Yu tersenyum, lalu melanjutkan. Ketika aku mendengar kau ingin menjadi penyegel iblis elit, aku langsung menawarkan diri untuk menjadi juri. Aku melewatkan momen ketika kau menjadi penyegel iblis tingkat lanjut, tapi aku tidak akan melewatkan yang ini. Baiklah, karena semua orang sudah berkumpul. Mari kita pergi ke area tempat ujian akan berlangsung, kata Tang Zeng, dan tiba-tiba ia mulai menciptakan simbol arai di saat berikutnya. Beberapa saat kemudian, Tang Zeng menggabungkan simbol-simbol susunan menjadi satu susunan yang sangat kuat. Sebelum menyalurkan energi ke dalam susunan tersebut dengan patung sang teladan ilahi yang berada di sampingnya.
Beberapa saat kemudian, sebuah portal merah muncul di hadapan mereka, dan Tang Zeng memasukinya tanpa ragu-ragu. Yang lain menyusul, dengan Yuan masuk terakhir. Setelah keluar dari portal, Yuan disambut oleh pemandangan lembah pegunungan. Tetapi ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalamnya. Dan sensasi yang dia rasakan dari kota tanpa nama itu tiba-tiba terasa lagi, tetapi kali ini jauh lebih intens. Perasaan ini, rasanya seperti aku kembali ke kota tanpa nama itu bersama wanita tua gila itu. Pikir Yuan dalam hati sambil menatap lembah gunung. Untuk lulus ujian dan menjadi penyegel iblis elit, kalian harus melewati lembah iblis ini dan mencapai ujungnya dalam waktu 3 hari. Kata Yan Hara kepada mereka beberapa waktu kemudian. Lembah iblis. Yuan langsung mengangkat alisnya mendengar nama yang familiar ini. Lalu bertanya-tanya apakah ini semacam kebetulan aneh atau takdir. Ya, tempat ini dulunya dihuni oleh sebagian besar iblis tingkat rendah di surga bawah. Tentu saja, ini bukan lokasi sebenarnya. Ini hanya rekonstruksi tempat tersebut, kata Yan Hara. Lalu dia melanjutkan, lembah iblis yang sebenarnya jauh lebih besar dari tempat ini. Karena ini hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya. Jaraknya sekitar 100 mil dari sini sampai ujung. Tetapi Anda tidak diizinkan terbang selama ujian. Dan Anda akan bertemu iblis di perjalanan ke sana. Tang Zeng kemudian berkata, kalian bisa mengabaikan iblis dan menyelesaikan ujian tanpa menyegel satupun iblis. Tetapi kalian akan mendapatkan poin untuk menyegel iblis, poin bonus jika kalian bisa membunuh mereka. Pada akhirnya, tergantung pada poin kalian, kalian akan dapat menerima harta karun penyegel iblis dari perbendaharaan. Wan Yu kemudian berkata, harta karun penyegel iblis sangat langka. Jadi saya sarankan Anda berusaha mendapatkan poin sebanyak mungkin selama ujian ini. Yan Hara mendekati Yuan dan memberinya sebuah kalung. Kenakan ini agar kami selalu tahu lokasi Anda. Iblis-iblis itu mungkin tidak nyata, tetapi mereka tetap dapat menimbulkan luka serius. Jadi Anda harus memperlakukan mereka seolah-olah Anda sedang melawan iblis sungguhan. Yuan menerima kalung itu dan memakainya di lehernya. Lalu dia memperhatikan saat Yan Hara menyerahkan kalung yang sama kepada Wu Keiki dan wanita muda itu. Mereka juga ikut serta dalam ujian ini. Yuan awalnya mengira mereka ada di sana sebagai juri, tetapi ternyata bukan itu masalahnya. Sekarang kita bahas peraturan ujiannya. Yan Hara berbicara, dan melanjutkan. Seperti yang sudah saya sebutkan, kalian tidak diperbolehkan terbang selama ujian. Kalian diperbolehkan menggunakan harta karun apapun selama ujian, tetapi harta karun penyegel iblis dilarang. Anda memiliki 72 jam untuk melintasi lembah iblis dan mencapai ujungnya. Anda akan tahu itu adalah ujungnya ketika Anda melihat patung sang teladan ilahi. Jika Anda tersesat, Anda dapat melihat ke langit dan mengikuti bintang merah itu. Yuan mengikuti arah jari Yan Hara yang menunjuk ke langit, dan benar saja. Ada bintang merah terang yang berkelap-kelip di langit kuning. Anda dapat membatalkan ujian kapan saja dengan menghancurkan kristal pada kalung Anda. Tetapi jika Anda gagal dalam ujian, Anda tidak akan dapat mengikuti ujian tersebut selama 10 tahun lagi. 10 tahun, Yuan berteriak dalam hati. Meskipun 10 tahun mungkin tampak seperti waktu yang singkat bagi para kultivator kuat, yang telah hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun. Itu adalah waktu yang lama bagi Yuan, yang baru hidup selama 18 tahun. Aku tidak boleh gagal dalam ujian ini apapun yang terjadi, kata Yuan dalam hati sambil Yan Hara terus berbicara. Seperti yang telah disebutkan, Anda tidak diwajibkan untuk melawan iblis apapun yang Anda temui selama ujian. Tetapi Anda akan menerima poin jika melakukannya. Anda akan menerima 1 poin untuk menyegel iblis tingkat rendah. 5 poin untuk menyegel iblis elit, 10 poin untuk iblis tingkat tinggi. Yang merupakan iblis peringkat tertinggi yang tersedia selama ujian. Dan jika Anda berhasil membunuh iblis tersebut, Anda akan menerima poin ganda. Di akhir ujian, kalian dapat menggunakan poin kalian.
untuk menukarkan harta karun penyegel iblis. Dan sebelum kalian bertanya, kalian diperbolehkan menukarkan beberapa harta karun penyegel iblis selama kalian memiliki cukup poin. Jadi semoga beruntung. Apakah Anda memiliki pertanyaan sebelum kita memulai pemeriksaan ini? Yuan mengangkat tangannya dan bertanya, bagaimana kita tahu berapa banyak waktu yang tersisa? Kami akan memberi tahu Anda melalui kalung itu setiap 24 jam selama 2 hari pertama. Pada hari terakhir, kami akan mengingatkan Anda setiap 4 jam. Dan selama 4 jam terakhir, kami akan mengingatkan Anda setiap jam, jawab Tang Zeng. Saya mengerti, Yuan mengangguk. Apakah kalian berdua ada pertanyaan? Tanya Wan Yu kepada dua peserta lainnya. Mereka menggelengkan kepala. Kalau begitu, kita akan mulai ujian sekarang. Kita akan mulai menghitung waktu begitu kalian memasuki lembah iblis. Semoga berhasil, kata Yan Hara kepada mereka sebelum para juri terbang pergi, menghilang dari pandangan mereka. Setelah mereka berduaan, Wan Keiki menoleh ke arah wanita muda itu dan berkata, Taois Huan, mari kita adakan kompetisi persahabatan. Untuk melihat siapa yang mendapatkan poin terbanyak selama ujian. Jika Anda menang, saya akan memberikan semua poin saya kepada Anda, tetapi jika saya menang, Anda akan berkencan dengan saya. Wanita muda bermarga Huan itu menoleh ke arah Wu Keiki, dan berkata dengan suara acuh tak acuh, aku tidak suka senyummu. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, dia berbalik dan menghilang ke lembah iblis. Wan Keiki menoleh ke arah Yuan, yang sedang menatap mereka, dan mencibir, apa yang kau lihat? Seorang kultivator ranah Tuan Roh sepertimu bahkan tidak akan bertahan sehari pun di dalam lembah iblis. Apakah kau mau bertaruh soal klaim itu? Jika kau menang, aku akan memberikan semua poinku padamu. Tetapi jika aku menang, kau yang akan memberikan poinmu padaku. Yuan tiba-tiba menjawab dengan cara yang tidak diduga Wan Keiki. Wan Keiki mendengus dingin setelah tersadar dari lamunannya, itu sama sekali tidak adil. Kau bisa saja bersembunyi selama seharian penuh. Yuan kemudian berkata, baiklah, mari kita gunakan aturanmu saja. Siapapun yang memperoleh poin terbanyak selama ujian akan mengambil poin dari yang kalah. Nah, begitu baru. Senyum percaya diri muncul di wajah Wan Keiki. Jadi, kau setuju? Yuan meminta konfirmasi. Ya, Wan Keiki mengangguk. Bagus. Kalau begitu, semoga yang terbaik menang. Yuan menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada Wan Keiki sebelum memasuki lembah iblis. Dasar bocah sombong, kau tidak akan bersikap angkuh seperti itu dalam 3 hari. Wan Keiki juga memasuki lembah iblis tak lama kemudian. Setelah memasuki lembah iblis, penglihatan Yuan kabur sesaat. Dan ketika kembali jernih, dia mendapati dirinya berada di area yang berbeda. Dia telah diteleportasi ke suatu tempat, tetapi dia masih tampak berada di dalam lembah iblis. Dia berbalik dan menunggu untuk melihat apakah Wan Keiki akan muncul. Tetapi ketika tidak ada yang muncul setelah 1 menit, dia menduga bahwa Wan Keiki juga telah diteleportasi ke suatu tempat. Mereka mungkin melakukan ini untuk memisahkan kita, pikir Yuan. Dia memiringkan kepalanya hingga menatap langit. Dan ketika dia menemukan bintang merah di langit, dia mulai berjalan ke arah itu. Kita punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan ujian ini. Yang merupakan waktu yang cukup lama meskipun kita tidak bisa terbang. Ini mungkin memang disengaja untuk mendorong kita melawan iblis dan mendapatkan poin. Aku tidak hanya harus mengalahkan Wan Keiki, tetapi ini juga merupakan latihan yang bagus untukku. Semoga ada cukup banyak iblis di tempat ini untuk memuaskanku. Yuan memutuskan untuk fokus memburu iblis daripada sekadar bergegas menuju garis finish. Tentu saja, 2 peserta lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua percaya bahwa mereka akan mampu mencapai tujuan dengan mudah. Dan dengan banyak waktu luang, jadi mereka bisa saja menggunakan waktu luang itu untuk berburu poin. Dan mendapatkan 1 atau 2 harta karun penyegel iblis. Sementara itu, di lokasi lain,
Yan Hara dan 2 juri lainnya mengamati para peserta melalui cermin. Aku tahu dia pemuda yang berbakat, tapi bukankah agak berlebihan membiarkannya ikut serta dalam ujian ini? Lagi pula, para iblis ini tidak sebanding dengan kekuatannya. Jadi mereka semua pasti memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, tanya Tang Zeng kepada Yan Hara. Setelah hening sejenak, dia menjawab dengan suara tenang, aku ingin melihat batas kemampuannya. Dia mungkin kurang dalam hal kultivasi dibandingkan dengan 2 orang lainnya. Tetapi aura penyegelan iblisnya sama sekali tidak kalah. Bahkan, dia mungkin melampaui mereka. Selain itu, dia akan menjadi pemimpin masa depan klan penyegel iblis. Dia perlu meraih beberapa prestasi sebelum itu. Kau tampak sangat yakin dengan kemampuannya. Namun, menurutku, dia masih jauh tertinggal dari pemimpin klan penyegel iblis saat ini, kata Wan Yu tiba-tiba. Lalu dia melanjutkan, oh, maksudku bukan bakatnya. Bakatnya memang menakutkan, dan dia berpotensi melampaui pemimpin saat ini. Namun, dia membutuhkan lebih dari sekadar bakat untuk menjadi pemimpin klan penyegel iblis. Karakternya terlalu lembut dan naif saat ini. Kau tidak bisa mengharapkan seorang bayi tiba-tiba mulai berkultivasi. Dia masih muda dan belum berpengalaman, tetapi dia akhirnya akan tumbuh dewasa. Aku akan memastikan itu, kata Yan Hara. Wan Yu menghela napas. Jika dia selamat, tentu saja. Sayang sekali dia berada di klan penyegel iblis. Apa maksudnya itu? Yan Hara mengerutkan kening. Wan Yu mengangkat bahu dan berkata, perselisihan antara kedua klan semakin memburuk dari hari ke hari. Aku akan terkejut jika sudah ada klan penyegel iblis saat dia dewasa nanti. Apa? Itu omong kosong, seru Yan Hara seketika. Omong kosong. Kau tahu, ini bukan pertama kalinya orang-orang kita mati di tangan Qian Chu. Bahkan, sejak dia menjadi pemimpin klan penyegel iblis. Gua penyegel iblis kita telah mengalami banyak situasi sial, di mana penyegel iblis terbaik kita terbunuh dalam kecelakaan yang melibatkan Qian Chu dengan satu atau cara lain. Namun, ini adalah pertama kalinya kita kehilangan 3 master penyegel iblis dalam 1 hari. Dan mereka semua mati dalam peristiwa yang diatur oleh Qian Chu. Meskipun Qian Chu menyangkal semua tuduhan, kita semua tahu itu hanyalah omong kosong. Belaka, apa yang terjadi selama turnamen hanyalah kecelakaan. Kalau kau lupa, aku juga ikut terlibat, dan aku hampir mati jika bukan karena pemimpin. Mengapa pemimpin mempertaruhkan 2 master penyegel iblis hanya untuk melukai gua penyegel iblis? Itu tidak masuk akal, kata Yan Hara. Kalau begitu, izinkan aku bertanya ini. Mengapa pemimpin menyelamatkanmu tetapi membiarkan yang lain mati? Mengapa semua orang dari gua penyegel iblis mati? Sementara klan penyegel iblis tidak mengalami korban jiwa sama sekali. Kebetulan, aku tidak mungkin berpikir begitu. Apakah kau menuduhku terlibat dalam konspirasi ini sekarang? Aku tidak percaya. Seru Yan Hara dengan suara marah. Aku tidak menuduhmu apapun. Bahkan, aku sepenuh hati percaya bahwa Qian Chu rela mengorbankan rakyatnya sendiri hanya untuk mencapai tujuannya. Dia memang tipe orang seperti itu. Kau tahu, selama interogasi, ketika gua penyegel iblis bertanya kepada Qian Chu, mengapa hanya dia yang menyelamatkanmu? Dia mengklaim bahwa dia tidak melakukan hal seperti itu. Dan bahwa orang lain telah menyelamatkanmu dengan mengambil alih bendera penyegel iblis miliknya. Siapa yang akan mempercayai itu? Selain sang teladan ilahi, tidak ada seorang pun di 9 surga yang memiliki kemampuan untuk membajak bendera penyegel iblis tepat di depan hidung Qian Chu. Apa? Yan Hara terdiam setelah mendengar informasi ini dari Wan Yu. Qian Chu tidak menyelamatkannya. Lalu siapa yang menyelamatkannya? Pokoknya, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Para petinggi akan menangani semuanya, kata Wan Yu sebelum kembali fokus pada para peserta. Yan Hara dan Tang Zeng saling memandang dengan ekspresi bingung. Apakah Qian Chu benar-benar sengaja membiarkan para peserta mati? Apakah dia benar-benar rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk mencapai tujuannya sendiri?
Sulit untuk menerima pikiran seperti itu, terutama karena Qianchu dikagumi oleh banyak orang. Sementara itu, di dalam lembah iblis, Yuan bertemu dengan iblis pertamanya ketika iblis itu tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Feng Feng, tingkat kultivasi iblis itu berapa? Aku tidak bisa merasakannya, jadi pasti cukup tinggi, Yuan bertanya padanya setelah menyadari fakta ini. Ia memiliki tingkat kultivasi Kaisar Roh Puncak. Feng Yuxiang langsung menjawab. Yuan menelan ludah dengan gugup setelah mendengar informasi ini. Kaisar Roh Puncak, itu satu tingkat di atas Raja Roh dan hampir setara dengan penguasa roh. Bagaimana mungkin dia bisa melawan monster seperti itu sebagai penguasa roh? Aku telah meremehkan ujian ini. Yuan menghela napas dalam hati. Dia tahu ujian ini akan lebih sulit daripada ujian sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka akan ada peningkatan kesulitan yang begitu drastis. Ujian terakhir sangat mudah sehingga praktis gratis. Jadi Yuan tidak menyangka ujian ini akan sesulit ini meskipun tingkat kesulitannya dinaikkan beberapa level. Tenanglah, tingkat kultivasi mereka mungkin jauh lebih tinggi dari yang kuperkirakan. Tetapi mereka tetap rentan terhadap aura penyegelan iblis. Jika aura penyegelan iblisku cukup kuat, aku seharusnya bisa menyegelnya. Yuan mencoba menenangkan dirinya. Sembari melakukan itu, iblis itu mencibir. Beraninya seorang kultivator ranah Tuan Roh menginjakkan kaki di lembah iblis. Mencari kematian. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tanya Feng Yuxiang kepadanya. Tidak, aku bisa mengatasi ini, dan aku tidak yakin kau diizinkan untuk membantuku. Dia menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Mohon berhati-hati, Tuan Muda. Yuan mengangguk dan memanggil Empyrean Overlord. Kau memang berani, manusia. Aku akui itu. Iblis itu menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya. Kau terlalu banyak bicara. Kau mungkin memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Tetapi kau hanyalah iblis tingkat rendah, kata Yuan tiba-tiba. Iblis itu langsung marah setelah mendengar kata-kata provokatif Yuan. Sebagai iblis tingkat rendah, mereka hampir tidak memiliki kendali atas emosi mereka. Terutama amarah, sehingga mereka mudah tersulut emosi. Matilah. Iblis itu menerkam Yuan di saat berikutnya. Yuan tidak mundur dan malah menghadapi iblis itu secara langsung. Serangan penyegelan iblis. Penguasa Empyrean memancarkan aura penyegelan iblis saat ia menebas iblis yang terkejut itu. Iblis itu tidak mampu bereaksi karena terkejut dengan jumlah aura penyegelan iblis yang sangat besar yang dilepaskan oleh Yuan. Dan ia tidak menyangka seorang kultivator ranah Tuan Roh mampu melepaskan aura sekuat itu. Penguasa Empyrean membelah iblis itu menjadi dua. Namun, iblis itu tidak langsung disegel dan dengan cepat beregenerasi beberapa saat kemudian. Tidak buruk, aku meremehkanmu, manusia. Senyum di wajah iblis itu sedikit bergetar. Jelas sekali ia takut akan aura penyegelan iblis Yuan meskipun ada perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka. Meskipun iblis tersebut memiliki keunggulan dalam kultivasi, keunggulan tersebut dapat dinetralisir jika aura penyegelan iblis lawannya cukup kuat. Inilah mengapa para penyegel iblis di zaman kuno lebih memprioritaskan aura penyegelan iblis mereka daripada kultivasi mereka. Dalam kasus ini, aura penyegelan iblis Yuan cukup kuat untuk mengancam iblis. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Roh. Dan jika bukan karena kultivasi iblis yang superior, iblis itu pasti sudah disegel dalam satu serangan. Melihat reaksi iblis terhadap aura penyegelan iblisnya, kepercayaan diri Yuan meningkat pesat, sehingga ia melancarkan serangan berikutnya. Serangan penyegelan iblis. Kali ini, iblis itu tidak berani menghadapi serangannya secara langsung dan memilih untuk menghindarinya. Namun, Yuan tak kenal lelah melancarkan serangannya. Dan akhirnya berhasil memberikan pukulan lain pada iblis itu. Gerakan iblis itu menjadi jauh lebih lambat dan kaku setelah serangan kedua. Dan ketika Yuan menyadari hal ini, dia meningkatkan intensitas serangannya. Tidak berhenti sampai iblis itu sepenuhnya disegel. Setelah iblis itu disegel sepenuhnya, Yuan memutuskan untuk membunuhnya demi mendapatkan poin tambahan.
Setelah meluangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya serangannya sepenuhnya, Yuan melepaskan serangan dahsyat bernama serangan pedang pemecah langit, yang langsung melenyapkan iblis dan medan di belakangnya. Medan yang hancur itu akan kembali seperti semula setelah beberapa saat, tetapi iblis itu tidak pernah pulih. Seluruh lembah iblis tampak berguncang sesaat setelah serangan itu, menyebabkan dua peserta lainnya menoleh dengan waspada. Sementara itu, para juri yang menyaksikan pertemuan pertama Yuan terdiam tanpa kata. Atas apa yang baru saja mereka saksikan. Serangan macam apa itu? Dia menghapus seluruh gunung dalam sekejap. Seru Yanhara dengan suara terkejut. Aura penyegelan iblisnya meningkat begitu pesat dalam waktu sesingkat ini. Gumam Wan Yu dengan suara rendah penuh ketidakpercayaan, fokusnya tertuju ke tempat lain. Luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa mengatasi iblis itu dengan begitu mudah. Sepertinya kekhawatiranku tidak beralasan. Tang Zeng menghela napas. Meskipun mereka bertiga menyadari bakat Yuan, mereka tidak tahu potensi penuhnya. Jadi cukup mengejutkan melihatnya untuk pertama kalinya. Setelah membunuh iblis itu, Yuan menghela napas lega, ini berjalan lebih baik dari yang kukira. Sepertinya aku tidak perlu terlalu khawatir tentang ujian ini. Namun, ia belum sepenuhnya bebas dari stres. Meskipun ia telah membunuh iblis itu hanyalah iblis tingkat rendah. Dan ia tidak yakin bahwa ia akan mampu mencapai hasil yang sama saat melawan iblis elit atau iblis unggul. Setelah menghabiskan beberapa menit untuk memulihkan energi spiritualnya, Yuan melanjutkan pencarian iblis lain untuk dibunuh. Dan setelah berkelana selama beberapa menit, iblis lain muncul entah dari mana untuk menyerangnya. Sekali lagi, itu adalah iblis tingkat rendah dengan kultivasi kaisar roh tingkat puncak. Tetapi Yuan tidak ragu untuk menyerangnya kali ini. Dengan cepat menyegelnya hanya dalam beberapa menit. Sungguh disayangkan bahwa iblis-iblis ini tidak menjatuhkan inti iblis. Yuan menghela napas dalam hati setelah membunuh iblis keduanya dalam ujian. Beberapa saat kemudian, Yuan berhenti berjalan ketika ia melihat sebuah patung di kejauhan. Ketika dia mendekatinya, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah iblis yang telah disegel. Apakah salah satu dari dua peserta lainnya yang menyegel iblis ini? Dia bertanya-tanya dalam hati, terlepas dari apakah itu disegel oleh orang lain atau tidak. Yuan tidak berniat meninggalkan poin gratis dan memutuskan untuk menghapus iblis itu sepenuhnya. Kemudian mengambil poin tersebut untuk dirinya sendiri. Setelah melepaskan serangan pedang pemecah langit, Yuan membutuhkan beberapa menit untuk memulihkan kekuatannya sebelum melakukan gerakannya lagi. Aku harap aku mendapat poin karena telah menghabisi iblis orang lain, meskipun aku tidak menerima pujian penuh. Sementara itu, Wan Yu tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan tindakan Yuan. Ini pertama kalinya aku menyaksikan seseorang membunuh iblis tersegel milik orang lain. Dia tertawa terbahak-bahak. Wah, ini pertama kalinya aku melihat kultivator ranah Tuan Roh membunuh iblis dua ranah di atas level mereka sendiri, kata Tang Zeng. Teknik macam apa yang dia gunakan? Aku sama sekali tidak mengenalinya, gumam Yanhara dengan suara berpikir. Wan Yu kemudian berkata, teknik ini mirip dengan teknik kuno dari legenda yang pernah kudengar. Tapi aku ragu apakah ini teknik yang sama persis. Legenda. Dua orang lainnya menatapnya dengan alis terangkat. Ya, itu disebut serangan pedang pembelah langit. Dan itu hanya bagian dari teknik lain yang disebut seni rahasia langit. Pernahkah kalian mendengar tentang kitab suci agung dari surga? Tanyanya kepada mereka. Tang Zeng mengangguk dan berkata, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa surga yang maha perkasa sendiri menciptakan teknik-teknik ini bersamaan dengan dunia kultivasi selama penciptaannya. Dan ini adalah teknik kultivasi terkuat yang pernah ada. Ada 4 teknik berbeda, dan seni rahasia surga adalah salah satunya. Rumor juga mengatakan bahwa teknik-teknik itu diberikan kepada 4 keluarga paling berpengaruh yang melayani Kaisar Langit pertama. Tetapi tidak ada yang pernah melihat teknik-teknik ini sejak zaman kuno.
Sehingga orang-orang mempertanyakan apakah teknik-teknik itu benar-benar ada. Benar, dan jurus pedang pembelah langit adalah bagian dari jurus rahasia langit. Wan Yu mengangguk. Lalu dia melanjutkan, namun, Anda tidak sepenuhnya benar. Hah? Apa yang salah dariku? Tanya Tang Zeng. Kitab suci agung surga benar-benar ada dan orang-orang telah melihatnya sebelumnya. Bahkan, orang-orang yang memiliki teknik-teknik ini saat ini tinggal di surga tertinggi. Namun, itu hanya berlaku untuk 3 dari 4 teknik ini. Teknik keempat, seni rahasia surga, konon dimiliki oleh klan Asura yang legendaris. Tetapi karena mereka telah diasingkan selama bertahun-tahun, tidak ada yang dapat mengkonfirmasi informasi tersebut, oleh karena itu teknik tersebut menjadi legenda. Klan Asura iya, aku banyak mendengar tentang mereka, tapi aku tidak pernah mengerti mengapa mereka diasingkan. Maksudku, aku tahu alasan mereka diasingkan. Tapi aku tidak mengerti mengapa mereka melakukan hal yang menyebabkan mereka diasingkan. Yan Hara menghela napas. Dan dia melanjutkan, namun, yang paling membingungkan saya adalah, bagaimana mereka menolak untuk berpartisipasi dalam warisan surga tertinggi demi kebebasan mereka. Mereka pasti punya alasan sendiri. Wan Yu mengangkat bahu. Pada saat itulah Yan Hara tiba-tiba menyadari sesuatu. Hah, tunggu sebentar, warisan surga tertinggi. Setelah berpikir sejenak, Yan Hara menoleh ke arah Wan Yu dan bertanya, klan Asura, apa nama keluarga mereka? Beri aku waktu sebentar. Wan Yu memejamkan mata untuk berpikir. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan berkata, jika ingatanku benar, klan Asura seharusnya memiliki nama keluarga, Xiao. Yan Hara menelan ludah dengan gugup setelah mendengar informasi ini. Xiao Hua, ini tidak mungkin, tapi ini pasti bukan kebetulan. Mengapa klan Asura tiba-tiba memutuskan untuk berpartisipasi dalam warisan surga tertinggi? Padahal mereka telah menghindarinya selama bertahun-tahun. Entah ini semua hanya kebetulan yang aneh atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Beberapa jam kemudian, Wan Yu melihat papan skor dan tersenyum. Yuan saat ini memimpin dengan 30 poin sementara dua lainnya hampir berimbang dengan 22 poin dan 21 poin. Meskipun unggul, pendiri kecil itu tidak seefisien dua lainnya dalam menemukan iblis, jadi dia tidak terlalu jauh di depan. Jika dia tidak bisa membunuh iblis dengan tekniknya yang luar biasa, dia akan berada di posisi terakhir sekarang. Dia juga hanya bertemu dengan iblis tingkat rendah. Sementara dua lainnya sudah bertemu dengan iblis elit, tambah Tang Zeng. Hanya masalah waktu sampai dia bertemu dengan iblis elit atau iblis unggul. Gumam Yan Hara dengan nada sedikit gugup. Karena dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa menghadapi mereka di levelnya saat ini. Namun, sesaat kemudian, Yuan akan bertemu dengan iblis elit pertamanya. Bicara soal iblis, senyum penuh rasa ingin tahu muncul di wajah Wan Yu saat dia fokus pada situasi Yuan. Tuan muda, iblis ini berbeda dari yang lain. Anda harus berhati-hati. Feng Yuxiang memperingatkannya ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan iblis ini. Itu adalah iblis elit. Yuan langsung mengenali peringkatnya karena dia pernah melawan salah satu dari mereka sebelumnya. Ketika iblis elit itu menyadari kehadiran Yuan, ia tidak langsung menyerangnya dan malah meluangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam. Ah, manusia, aku bisa mencium energi kacau yang tersembunyi jauh di dalam dirimu. Meskipun energi itu hampir tidak ada sekarang, pada akhirnya akan berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi, aku hanya bisa membayangkan kekacauan yang akan kau timbulkan di dunia kultivasi. Itu pasti akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Iblis elit itu berkata kepadanya dengan senyum tenang di wajahnya. Meskipun Yuan tidak mempedulikan kata-kata iblis itu, dia memiliki firasat buruk tentang hal itu. Dan itu membuatnya teringat akan kegilaan yang melanda pikirannya belum lama ini di keluarga Qi. Tunjukkan padaku apa yang kau punya, manusia.
Mungkin karena kurangnya kultivasi Yuan, tetapi iblis elit itu sama sekali tidak tampak khawatir dengan kehadirannya. Kalau begitu aku tidak akan bersikap rendah hati. Yuan memulai serangan dengan serangan pedang penyegel iblis. Namun, iblis elit itu dengan cepat menghindar. Tidak membiarkan serangan Yuan mengenai sasaran. Tidak seperti iblis tingkat rendah sebelumnya yang begitu percaya diri dengan tubuh abadi mereka sehingga mengabaikan semua serangan. Melihat ini, Yuan memanggil jurang berbintang untuk menyerang iblis elit secara diam-diam. Trik-trik kecil yang menyedihkan. Iblis elit itu memanggil senjata darahnya dan menangkis serangan yang datang dari belakang. Aku lupa bahwa jurang berbintang tidak efektif melawan Raja Roh dan yang lebih tinggi. Yuan menepuk dahinya dalam hati. Tapi ini tidak masalah. Efek tembus pandang bukanlah alasan aku memanggilnya. 10.000 pedang hantu. Jika satu saja tidak cukup, bagaimana dengan 1.000? 1.000 jurang berbintang tiba-tiba muncul dan mengelilingi iblis elit. Meskipun iblis itu jelas terkejut dengan teknik yang mengancam tersebut, ia tidak panik dan berusaha sebaik mungkin untuk menangkis semuanya. Namun, prestasi seperti itu dengan cepat terbukti mustahil bagi iblis elit. Sehingga ia berhenti fokus pada jurang berbintang dan mulai melancarkan serangannya sendiri ke arah Yuan, yang hanya berdiri di kejauhan, diam-diam mengendalikan jurang berbintang. Tebasan darah. Iblis elit itu mengayunkan lengannya yang kurus ke arah Yuan, mengirimkan busur energi merah tua ke arahnya. Namun, serangan itu tidak berlangsung lama, karena dengan cepat dicegat oleh 1.000 jurang berbintang yang bertindak sebagai penahan bagi iblis tersebut. Teknik yang sangat menyebalkan. Iblis elit itu tidak lagi mampu mengendalikan emosinya dan menjadi marah. Wujudnya membesar, dan aura kekacauan yang dipancarkannya meningkat ke level baru. Namun, meskipun telah mengalami transformasi, ia tidak mampu menaklukkan jurang berbintang, dan akhirnya disegel olehnya. Yuan menghela napas lega setelah itu. Aku harus lebih percaya diri, kata Yuan pada dirinya sendiri. Setelah menghabisi iblis yang disegel dengan serangan pedang pemecah langit, dan mendapatkan lebih banyak poin. Orang ini penuh kejutan. Dia tidak hanya mengendalikan satu senjata jiwa, tetapi dua, dan jenis senjatanya berbeda. Aku hanya tahu satu orang yang bisa menggunakan dua senjata jiwa sekaligus. Dan orang itu dianggap sebagai jenius papan atas di surga ketujuh. Wajah Wan Yu dipenuhi kekaguman setelah menyaksikan pertarungan Yuan dengan iblis elit. Dua senjata jiwa. Berapa banyak lagi rahasia yang tersembunyi di dalam sosok pendiri kecil itu? Yan Hara bertanya-tanya dalam hati. Setelah memulihkan energi spiritualnya, Yuan melanjutkan perburuannya. Beberapa jam kemudian, kalung yang diberikan kepadanya sebelum ujian tiba-tiba bergetar, dan suara Yan Hara bergema darinya. Sudah 24 jam sejak ujian dimulai. Anda masih punya waktu 48 jam. Sudah seharian penuh. Waktu memang berlalu begitu cepat ketika aku fokus memburu iblis. Untungnya aku sudah bilang pada yang lain untuk tidak mengkhawatirkanku. Jika aku tidak muncul selama beberapa hari karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi dari ujian ini. Biasanya dia akan beristirahat untuk makan bersama Mei Xiu. Tetapi dia khawatir akan kalah taruhan dengan Wan Keiki jika beristirahat sedikit saja. Karena dia yakin dua peserta lainnya akan menghabiskan setiap detik selama ujian untuk mencari poin tambahan. Seiring Yuan menghabiskan lebih banyak waktu memburu iblis, kepercayaan dirinya terhadap kemampuannya semakin meningkat, dan agresivitasnya pun bertambah. Hal ini memungkinkannya untuk dengan cepat mengatasi bahkan iblis elit, dan poinnya pun terus bertambah. Aku sudah bertemu 4 iblis elit, tapi aku belum bertemu iblis unggul. Aku penasaran apakah mereka lebih dekat dengan tujuan. Yuan merenung dalam hati sambil menghabisi iblis lainnya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melihat seberapa dekat dia dengan garis finish. Karena dia telah berkeliaran tanpa tujuan di lembah iblis. Yuan mengikuti arah bintang merah dan berlari dengan kecepatan penuh. Hanya berhenti untuk menghadapi iblis yang tiba-tiba muncul. Beberapa jam kemudian,
Yuan berhenti ketika ia bisa melihat patung sang teladan ilahi. Aku bertemu 3 iblis elit dalam perjalanan ke sini. Hampir sama banyaknya dengan yang kutemui setelah seharian berkeliaran. Sepertinya hipotesisku benar. Aku akan segera bertemu iblis unggul pertamaku jika terus berkeliaran di sekitar patung ini. Tak ingin membuang waktu lagi, Yuan mulai berlarian di sekitar area patung itu. Dan benar saja, 1 jam dan 3 iblis yang mati kemudian, ia bertemu dengan iblis unggul pertamanya. Namun, ketika Yuan melihat iblis ini, dia menelan ludah dengan gugup. Dan semua kepercayaan diri yang telah dibangunnya selama 24 jam terakhir mulai sirna. Tuanku, apakah ini iblis? Gumam Yuan dengan suara rendah sambil pandangannya tertuju pada sosok raksasa yang tingginya hampir 40 meter di kejauhan. Iblis ini tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga sangat bulat, hampir seperti balon. Namun, itu bukanlah ciri paling mengerikan dari iblis ini. Karena ia memiliki wajah yang sangat jelek yang akan menakutkan siapapun yang kurang beruntung menyaksikannya. Para iblis sebelumnya semuanya memiliki penampilan seperti manusia. Tetapi iblis ini lebih menyerupai monster mengerikan daripada apapun. Iblis yang jelek sekali. Cepat bunuh dia, tuan muda. Seru Feng Yuxiang dengan suara jijik begitu melihat iblis itu. Bahkan Lan Yingying pun gemetar saat melihat iblis ini. Karena iblis ini berbeda dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kurasa sebaiknya kita biarkan saja yang satu ini untuk sementara, kata Yuan dengan suara kaku. Dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi, bertindak seolah-olah dia tidak pernah menyadari keberadaan iblis itu. Hahaha, apa kau lihat ekspresinya? Aku tahu dia akan lari. Tidak ada seorang pun yang pernah menghadapi makhluk mengerikan itu pada pertemuan pertama mereka. Mereka selalu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Bahkan jika mereka sudah tahu keberadaannya sebelumnya. Wan Yu tertawa terbahak-bahak setelah melihat reaksi alami Yuan terhadap iblis raksasa ini. Aku hampir kencing di celana saat pertama kali bertemu dengannya selama ujianku. Tang Zeng menggelengkan kepalanya dengan senyum getir di wajahnya. Saat mengingat pertemuan pertamanya dengan iblis ini. Makhluk mengerikan, ya, aku masih tidak mengerti keberadaan mereka dan mengapa penampilan mereka sangat berbeda dari iblis lainnya, kata Yan Hara. Sebagian orang percaya bahwa itu adalah wujud asli para iblis. Namun, menurut klan penyegel iblis dari zaman kuno, bahkan iblis pun membenci makhluk-makhluk menjijikkan ini, kata Wan Yu. Aku hanya senang mereka sudah tidak ada lagi. Aku tidak bisa membayangkan melawan makhluk-makhluk itu sekarang. Mereka tidak hanya lebih ganas daripada iblis lain, tetapi mereka juga tampaknya tidak memiliki pikiran sendiri. Hanya bertindak berdasarkan naluri destruktif mereka. Tang Zeng menggelengkan kepalanya. Bukan hanya itu, kata Wan Yu, dan dia melanjutkan. Mereka juga memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap aura penyegelan iblis. Jadi mereka jauh lebih sulit untuk disegel secara umum. Meskipun hanya iblis tingkat tinggi, kurasa belum ada yang pernah menyegel atau membunuh makhluk mengerikan itu dalam ujian ini, bahkan Qian Chu, yang melawannya sepanjang hari, pun tidak bisa mengalahkannya. Mungkin pendiri kecil ini akan menciptakan keajaiban, kata Yan Hara sambil tersenyum penuh harap. Ying, benda apa itu sebenarnya? Mustahil itu iblis. Tanya Yuan padanya setelah melarikan diri dari iblis berwajah mengerikan itu. Aku tidak tahu. Itu juga pertama kalinya aku melihat iblis semacam itu, katanya. Bagaimana dengan kakek nenekmu? Apakah mereka pernah menyebutkan iblis seperti itu sebelumnya? Tidak. Bagaimana denganmu, Feng Feng? Apakah kau tahu sesuatu tentang iblis itu? Yuan terus bertanya. Maaf, tapi saya juga belum pernah mendengar tentang iblis seperti itu sebelumnya. Yuan menghela napas, aku tidak percaya monster seperti itu ada di dunia ini. Setelah hening sejenak, Lan Yingying bertanya kepadanya, apakah kau akan melawannya? Yuan ragu-ragu menjawab. Meskipun dia bisa mendapatkan banyak poin dengan membunuh iblis yang mengerikan itu,
Dia tidak yakin apakah itu sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Karena hal itu memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, suara Yan Hara terdengar dari kalung itu. Pendiri kecil, jika kau bisa mengalahkan abominasi, kau akan mendapatkan 1000 poin. Makhluk mengerikan, begitukah namanya? Sebenarnya apa itu? Apakah itu benar-benar iblis? Tanya Yuan padanya. Jujur saja, aku sendiri tidak yakin monster itu sebenarnya apa. Tapi kulitnya merah dan memancarkan energi kacau seperti iblis. Jadi kemungkinan besar mereka adalah spesies iblis lain. Spesies lain. Iblis punya spesies yang berbeda. Yuan terdiam. Kenapa dia baru tahu tentang ini sekarang? Pokoknya, yang perlu kau ketahui hanyalah mereka lebih berbahaya daripada iblis biasa. Dan belum ada yang pernah mengalahkannya sebelumnya, tapi mungkin kau bisa. Semoga berhasil. Yan Hara berhenti berbicara setelah itu. Aku akan mendapatkan 1000 poin jika berhasil mengalahkannya. Yang jelas merupakan poin yang banyak dan akan mengamankan kemenanganku. Tetapi belum ada yang berhasil mengalahkannya di masa lalu. Yuan mulai merenung. Tuan muda, Anda hanya perlu mengalahkannya, kan? Itu berarti Anda tidak perlu membunuhnya, hanya menyegelnya. Jika Anda terus menyerangnya dengan teknik penyegelan iblis Anda, ia akhirnya akan tersegel, kan? Kata Feng Yuxiang, kau benar, karena tubuhnya sangat besar, akan mudah untuk mengenainya. Baiklah, aku akan melakukannya. Yuan memutuskan untuk melawan Abomination. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berbalik dan kembali ke lokasi tempat Abomination berada. Namun, dia tidak langsung menyerang Abomination. Sebaliknya, dia duduk di tempat terpencil dan mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan. Untungnya baginya, makhluk mengerikan itu tampaknya sedang tidur. Karena hanya duduk di sana dengan mata tertutup. Beberapa menit kemudian, Yuan membuka matanya yang dipenuhi dengan niat bertarung. Dia berdiri dan menatap abominasi itu dengan tatapan penuh tekad. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan memanggil jurang bintang. Dan menggunakan 10.000 pedang hantu padanya, menduplikasi jurang bintang sebanyak 2.000 kali. Setelah siap, Yuan memerintahkan seluruh 2.000 steri abis untuk menyerang monster yang sedang tidur itu. Sesaat kemudian, kedua ribu belati itu menusuk tubuh bulat monster yang sedang tidur, mengubahnya menjadi landak. Namun, makhluk mengerikan itu tetap diam, seolah-olah ia bahkan tidak merasakan serangan itu. Melihat tidak adanya reaksi dari makhluk mengerikan itu, Yuan memutuskan untuk terus menusuknya, perlahan-lahan mengisinya dengan aura penyegelan iblis. Tentu saja, karena itu adalah iblis. Lubang-lubang di tubuhnya akan langsung pulih begitu belati-belati itu dicabut dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Sudah 10 menit sejak aku mulai menyerangnya. Namun ia masih belum bangun, dan tampaknya juga belum disegel. Bahkan seorang jenderal iblis pun pasti sudah disegel. Sekarang, Yuan menggaruk kepalanya sambil terus memerintahkan jurang berbintang untuk menyerang makhluk mengerikan itu. Kurasa kau butuh sesuatu yang lebih kuat. Suara Lan Yingying tiba-tiba menggema. Hah, apa maksudmu? Meskipun setiap serangan tidak menimbulkan banyak aura penyegelan iblis secara individual, seharusnya itu akan bertambah, kan? Itu berhasil pada iblis lain, kata Yuan. Ya, tapi iblis itu tampaknya memiliki semacam kemampuan yang mencegah aura penyegelan iblis terbentuk di dalam tubuhnya. Aku bisa merasakan aura penyegelan iblismu memasuki tubuh iblis itu. Tetapi aku juga bisa merasakannya keluar dari tubuhnya setelah beberapa waktu. Itu tidak masuk akal. Yuan tidak ingin percaya bahwa iblis dengan kemampuan seperti itu benar-benar ada. Karena itu akan membuat penyegelan iblis tersebut jauh lebih sulit, bahkan mungkin mustahil. Pada akhirnya, Yuan menciptakan 10.000 salinan steri abis. Dan menyerang Abomination yang sedang tidur dengan menggunakan salinan-salinan tersebut. Bagaimana sekarang? Apakah itu memengaruhi iblis itu? Yuan bertanya kepada Lan Yingying beberapa menit kemudian. Memang, tapi tidak cukup cepat. Dengan kecepatan ini, Anda perlu melanjutkan ini selama seminggu sebelum menunjukkan hasil apapun, katanya.
Seminggu, Yuan terdiam. Energi spiritualnya kemungkinan besar akan habis bahkan sebelum 1 minggu berlalu. Setelah mencoba selama beberapa menit lagi, Yuan mengingat kembali jurang berbintang. Dan untuk sementara menghentikan serangannya terhadap makhluk mengerikan itu untuk memulihkan energi spiritualnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jurang bintangku pada dasarnya tidak berguna dalam situasi ini. Dan serangan pedang pemecah langit tidak akan mampu membunuhnya. Apakah aku benar-benar tidak punya cara untuk mengalahkan monster ini? Yuan merenungkan cara untuk mengalahkan kekejian itu sambil berkultivasi. Tiba-tiba, dia teringat akan suatu momen yang dia saksikan belum lama ini. Selama turnamen penyegelan iblis, pemimpin klan penyegel iblis menggabungkan aura penyegelan iblisnya dengan aura pedangnya. Setidaknya itulah yang dikatakan si kembar tiga. Jika aku bisa meniru itu, apakah aku bisa mengalahkan abominasi dengan itu? Tapi bagaimana cara aku menggabungkan aura penyegelan iblisku dengan aura pedangku? Hei, sang teladan ilahi, beri aku petunjuk. Aku tahu kau ada di suatu tempat di sini. Yuan mulai memanggil sang teladan ilahi di dalam pikirannya. Sayangnya, tidak ada tanggapan dari sang teladan ilahi. Dia bilang bahwa dirinya sebenarnya tidak ada dan hanya merupakan fragmen dari ingatanku. Jadi seharusnya aku bisa menggali ingatan-ingatan itu, kan? Mungkin jika aku melihat lebih dalam ke dalam kesadaranku. Yuan berhenti berlatih setelah memulihkan energi spiritualnya, tetapi dia tidak membuka matanya. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Feng Yuxiang ketika ia melihat tidak ada gerakan darinya. Tolong diam dulu, aku sedang berusaha berkonsentrasi, jawab Yuan dengan suara rendah. Maaf. Setelah benar-benar hening, Yuan mencoba masuk jauh ke dalam kesadarannya untuk menemukan teladan ilahi. Saat masih lumpuh, agar tidak menjadi gila karena bosan. Karena tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan dikelilingi kegelapan. Yuan belajar bagaimana menelusuri jauh ke dalam pikirannya, sehingga dia bisa menghidupkan kembali kenangan-kenangannya, di masa sebelum dia menjadi lumpuh. Setelah melakukannya selama bertahun-tahun, dia menjadi sangat mahir sehingga pada dasarnya dia dapat melihat ingatan apapun yang diinginkannya sesuka hati. Dan ini termasuk ingatan yang tersembunyi jauh di dalam kesadarannya dengan beberapa batasan. Seperti ingatan dari sebelum dia menjadi yatim piatu. Karena dia tidak memiliki ingatan sama sekali tentang masa itu di dalam pikirannya. Meskipun dia belum mencoba melakukannya setelah mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak, dia masih dapat memasuki kedalaman kesadarannya dengan mudah. Begitu memasuki bagian terdalam kesadarannya, Yuan dapat melihat 4 orang berdiri berdampingan. Ada Tian Yang, sang teladan ilahi, dewa jahat, dan bahkan jenderal pembawa tombak yang pernah muncul dalam mimpinya. Lihat siapa yang ada di sini. Suara-suara mereka yang familiar bergema di dalam kepala Yuan, saat dia mendekati sosok-sosok yang memiliki wajah yang sama dengannya. Jadi, disinilah kalian semua bersembunyi. Seharusnya aku melakukan ini lebih awal. Yuan menghela napas ketika melihat keempat orang itu jauh di dalam kesadarannya. Apa tujuanmu datang kemari? Tanya Tian Yang kepadanya. Aku ingin. Yuan menoleh ke arah sang teladan ilahi dan berkata, aku ingin belajar bagaimana memadukan aura penyegelan iblisku dengan aura pedangku. Aku ingin mengalahkan makhluk mengerikan itu. Si keji, ya, nama yang penuh nostalgia. Sang teladan ilahi memejamkan matanya dengan senyum mendalam di wajahnya. Kau menginginkan pengetahuanku, pengalamanku, ingatanku. Tetapi apakah kau siap menerima keberadaanku? Sang teladan ilahi tiba-tiba membuka matanya dan melangkah maju. Kita mungkin satu dan sama, tetapi kita juga orang yang berbeda. Setidaknya sampai kamu menerima kenyataan bahwa kita sama. Jika Anda tidak siap menerima keberadaan saya, maka Anda tidak siap menerima warisan saya. Yuan terdiam. Dia tidak berpikir bahwa ingatannya sendiri akan ditolak kecuali jika dia setuju dengan inkarnasinya sendiri. Apa yang akan terjadi jika aku menerimamu? Akankah kau sepenuhnya mengambil alih keberadaanku? Akankah aku kembali menjadi tokoh ilahi?
Tanya Yuan padanya. Sang teladan ilahi tersenyum dan berkata, ingat, kau tidak hanya menerima ingatanku. Jika kau benar-benar ingin melihat aku, kau harus menjadi aku. Tentu saja, itu tidak berarti kau akan benar-benar menjadi aku. Lalu apa yang akan terjadi jika aku menolakmu? Tanya Yuan dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Kau bisa menolak keberadaan kami untuk saat ini. Tetapi pada akhirnya kau akan sepenuhnya membangkitkan ingatanmu. Kau tidak bisa lari selamanya, Yuan. Akan tiba saatnya kau harus menerima identitas sejatimu. Dan kau hanya akan mempersulit dirimu sendiri jika kau terus menunda hal yang tak terhindarkan. Yuan menatap keempat sosok di hadapannya dalam diam setelah mendengar kata-kata sang teladan ilahi. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, bagaimana jika kau sebenarnya bukan kenanganku, melainkan kenangan yang ditanamkan di dalam pikiranku? Sang teladan ilahi bertukar pandangan dengan yang lain. Hahaha, mereka berempat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apakah kau benar-benar percaya itu? Apakah ini karena perkataan Phoenix itu? Bahkan tanpa pil kebenaran, kau seharusnya tahu betul apakah kami asli atau palsu, kata Tian Yang. Yuan menghela napas dalam hati. Bahkan tanpa Tian Yang menyebutkannya, dia sudah tahu bahwa ini adalah ingatan-ingatannya yang sebenarnya. Nah, apakah kau sudah sampai pada kesimpulan? Sang teladan ilahi bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. Setelah hening sejenak, Yuan mengangguk. Meskipun aku menerimamu, aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Aku akan memastikan itu, katanya dengan suara tegas. Itulah yang ingin saya dengar. Senyum cerah muncul di wajah sang teladan ilahi saat dia mendekati Yuan lebih dekat. Begitu mereka berdiri tepat di depan satu sama lain, sang teladan ilahi mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Warisanku akan kuserahkan di tanganmu. Jangan mengecewakanku, kata sang teladan ilahi. Aku akan berusaha untuk tidak melakukannya. Yuan mengangguk sebelum menerima jabat tangan sang teladan ilahi. Sang teladan ilahi tiba-tiba mulai bersinar, lalu hancur berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak terhitung jumlahnya beberapa detik kemudian. Serpihan-serpihan kecil ini adalah ingatannya, dan ingatan-ingatan itu bergabung dengan Yuan. Kenangan mulai mengalir di benak Yuan, kenangan masa mudanya sebagai sang teladan ilahi. Namun, ini hanyalah sebagian kecil dari ingatan sang teladan ilahi. Tentu saja, bahkan 1% dari ingatan sang teladan ilahi mengandung sejumlah besar pengalaman dan pengetahuan yang dapat mengubah manusia biasa menjadi makhluk seperti dewa. Air mata tiba-tiba mengalir dari mata Yuan saat ia mengingat kembali kenangan masa lalunya sebagai sang teladan ilahi. Seperti masa kecilnya dan alasan ia mulai memburu iblis. Begitu, jadi ini alasanmu, aku mulai memburu iblis. Yuan bergumam pelan saat seorang wanita muda yang cantik tiba-tiba muncul di hadapannya di dalam pikirannya. Maafkan aku, meskipun aku sudah berjanji tidak akan pernah melupakanmu, kata Yuan kepada wanita muda yang berdiri di hadapannya. Tidak apa-apa, karena keadaanmu yang unik, aku akan memaafkanmu, hanya jika kamu mau membantuku. Apa itu? Sebutkan namaku, katanya. Senyum lembut muncul di wajah Yuan saat dia berkata, Airong. Gadis muda itu memperlihatkan senyum indah kepadanya, yang bahkan bisa membuat bunga layu mekar setelah mendengar namanya. Karena kamu telah membuktikan bahwa kamu benar-benar mengingatku, aku akan memaafkanmu. Namun, yang lebih penting, apakah kamu ingat namamu sendiri? Yuan mengangguk, ya, namaku Tian Chenyu sebelum aku menjadi teladan ilahi. Benar, tapi itu tidak penting lagi karena aku bukan Tian Chenyu. Aku adalah Yuan. Ia menyelesaikan kalimat Airong. Wanita muda yang cantik itu menganggukkan kepalanya dengan lembut sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Yuan menoleh untuk melihat 3 inkarnasi dirinya yang lain. Apakah aku juga harus menerima kalian? Tanyanya kepada mereka. Pada akhirnya, tapi sekarang bukan waktunya.
Kau butuh waktu untuk mencerna sepenuhnya ingatan Tian Chenyu sebelum menyerap ingatan kami juga. Jangan mengambil lebih dari yang kau mampu, atau kau akan menjadi gila, kata Tian Yang. Dan dia melanjutkan, juga, jangan terburu-buru mencoba mengingat semua ingatanmu. Ingatan seorang makhluk abadi yang telah hidup selama jutaan tahun bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bahkan fragmen kecil pun bisa berupa pengalaman puluhan ribu tahun, yang lebih dari cukup untuk membuat kewalahan seseorang yang hanya memiliki pengalaman 18 tahun. Saya mengerti, Yuan mengangguk. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dan mendapati bahwa air mata masih menggenang di matanya. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda? Tanya Feng Yuxiang kepadanya. Ya, saya baik-baik saja. Saya hanya teringat sesuatu yang menyedihkan yang terjadi sudah sangat lama. Feng Yuxiang tidak sepenuhnya mengerti maksud di balik kata-katanya, tetapi dia memutuskan untuk tidak menanyakannya. Baiklah, mari kita hadapi makhluk mengerikan ini dan kembali mengumpulkan poin. Yuan berdiri dan menoleh menatap monster yang sedang tidur itu dengan tatapan tenang. Sikapnya benar-benar berbeda dari beberapa menit yang lalu. Meskipun baru beberapa saat berlalu sejak Yuan kembali, baik Feng Yuxiang maupun Lan Yingying memperhatikan perubahan sikap Yuan. Dia tampak lebih tenang dan acuh tak acuh. Tetapi mereka tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang berbeda darinya. Di mata mereka, dia masih Yuan yang mereka kenal. Tetapi pada saat yang sama, dia tampak seperti orang yang berbeda. Sementara itu, Yuan memanggil Empyrean Overlord dan mulai mendekati Abomination. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia begitu dekat dengan makhluk mengerikan itu? Tang Zeng bertanya dengan lantang ketika melihat tindakan Yuan. Siapa tahu, mungkin dia punya rencana tersembunyi. Yan Hara mengangkat bahu. Begitu Yuan berada tepat di depan makhluk mengerikan itu, dia mendongak ke arah iblis yang hampir sebesar gunung dan menunjukkan senyum yang dalam di wajahnya. Makhluk menjijikkan, juga dikenal sebagai iblis bermutasi. Mereka tidak hanya lebih sulit dibunuh daripada iblis biasa, tetapi mereka juga sangat kacau. Tanpa pikiran sendiri, mereka hanya bertindak berdasarkan naluri mereka sendiri, yang menyuruh mereka untuk menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Mereka tidak dapat membedakan antara teman dan musuh, sehingga mereka menyerang bahkan iblis lain jika berada di jalur mereka. Suatu keberadaan yang benar-benar kejam yang seharusnya tidak diizinkan untuk ada. Yuan perlahan-lahan mendekatkan Empyrean Overlord hingga benda itu berada tepat di atas kepalanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menebas iblis yang sedang tidur itu dengan pedang raksasa, yang tiba-tiba memancarkan aura pedang yang sangat besar. Aura pedang menembus langsung ke dalam tubuh abominasi, sebelum mulai meluas dan menghapus segala sesuatu yang disentuhnya. Makhluk mengerikan yang tadinya tidur dengan tenang tiba-tiba membuka mata dan mulutnya lebar-lebar, sebelum mengeluarkan jeritan melengking yang mengguncang seluruh lembah iblis. Ketika Wan Keiki dan peserta lainnya mendengar teriakan makhluk mengerikan itu, mereka segera menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Hanya sang keji yang akan mengeluarkan suara seperti itu. Siapa yang melawannya? Taois Huan. Pasti dia. Tidak mungkin si bocah cilik itu. Wan Keiki segera bergerak menuju arah sang keji. Satu-satunya peserta lain juga mulai bergerak menuju sumber suara karena rasa ingin tahu. Jadi, ada orang lain selain aku yang juga ingin melawan Abomination, pikirnya dalam hati. Sementara itu, Yuan melanjutkan serangannya terhadap sang keji. Setelah melepaskan aura pedangnya yang diresapi dengan aura penyegel iblis, iblis yang tertidur itu terbangun, tetapi juga menimbulkan kekacauan di dalam tubuhnya. Namun, itu pun belum cukup untuk mengalahkan iblis tersebut. Belum cukup? Ya, kalau begitu, mari kita lemahkan kau lebih lagi. Pedang penyiksaan abadi. Cahaya keemasan berbentuk pedang mulai muncul di atas makhluk mengerikan itu, sebelum kemudian menukik ke bawah, memenuhi tubuh iblis itu dengan lubang-lubang. Ini adalah teknik yang sama yang digunakan oleh sang teladan ilahi.
untuk menghilangkan toleransi rasa sakit para iblis. Yang sama efektifnya pada abominasi seperti pada iblis lainnya. Dan benar saja, makhluk mengerikan itu menjerit kesakitan. Sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Lembah iblis kembali berguncang dengan intensitas yang lebih besar. Dan tidak berhenti, bertingkah seperti babi yang sedang disembelih. Tidak mungkin, seru Wan Yu keras-keras setelah melihat Yuan memanggil pedang emas. Itu bukan pedang penyiksaan abadi, kan? Yan Hara menolak untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Aku tidak mau mempercayainya, tapi memang terlihat seperti itu, jawab Tang Zeng dengan suara linglung. Itu, tidak mungkin. Teknik itu telah lenyap bersamaan dengan sang teladan ilahi. Pasti ada teknik lain yang mirip. Kata Wan Yu, pedang penyiksaan abadi adalah salah satu teknik khas Divine Paragon. Dan merupakan salah satu dari sedikit teknik yang tidak ia bagikan dengan klan penyegel iblis. Jadi ketika dia menghilang, teknik-teknik ini pun ikut lenyap. Namun, meskipun teknik-teknik ini sudah tidak ada lagi, catatan tentang keberadaannya masih ada. Itulah sebabnya Wan Yu dan yang lainnya langsung mengenali teknik tersebut begitu melihatnya. Apakah mereka percaya itu adalah pedang penyiksaan abadi adalah cerita yang berbeda. Makhluk mengerikan itu tampaknya kesakitan. Aku belum pernah melihatnya bereaksi seperti itu, gumam Tang Zeng dengan suara linglung. Tapi iblis tidak bisa merasakan sakit, kata Yan Hara. Tidak, mereka tidak bisa, kecuali mereka terkena pedang penyiksaan abadi. Menurut leluhur kita, ketika sang teladan ilahi menggunakan teknik itu, semua iblis yang terkena dampaknya akan merasakan sakit seperti biasa, jelas Wan Yu. Namun, itu bukanlah pedang penyiksaan abadi. Sang teladan ilahi tidak pernah membagikan teknik itu kepada siapapun di klan penyegel iblis. Bahkan kepada anggota yang paling mereka percayai saat itu. Bagaimana jika sang teladan ilahi meninggalkan warisannya sebelum menghilang? Bagaimana jika dia benar-benar menggunakan pedang penyiksaan abadi? Bagaimana jika dia menemukan warisan sang teladan ilahi? Tang Zeng berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika memang demikian dan yang lain mengetahuinya, akan terjadi perang untuk mendapatkannya. Dan bukan hanya klan yang akan memperebutkannya. Seluruh 9 langit akan ikut serta dalam perang ini, kata Wan Tu. Dan dia melanjutkan, namun sekali lagi, saya tidak percaya itu yang terjadi. Sang teladan ilahi tampaknya bukan tipe orang yang akan meninggalkan warisannya dan menghilang tanpa sepatah kata pun. Lalu bagaimana Anda menjelaskan reaksi makhluk mengerikan itu? Tanya Tang Zeng. Kemungkinan besar ia hanya gelisah. Saya yakin kondisinya juga seperti ini ketika Dian Chu melawannya, katanya. Bagaimana dengan teknik yang persis seperti pedang penyiksaan abadi? Tahukah kamu berapa banyak teknik yang ada di 9 langit? Jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Pasti ada teknik-teknik yang terlihat mirip satu sama lain. Meskipun sebenarnya dua teknik yang sama sekali berbeda. Aku sendiri juga pernah melihat beberapa teknik tersebut. Kurasa begitu, tapi kau tak bisa menyangkal betapa anehnya kebetulan ini. Dia bukan hanya mirip dengan sang teladan ilahi. Bahkan teknik-tekniknya pun tampak seperti milik sang teladan ilahi. Tang Zeng tertawa terbahak-bahak ketika menyadari fakta ini. Kebetulan atau takdir, gumam Yan Nara dengan suara rendah. Sambil menatap Yuan yang sedang melawan Abomination dengan tatapan dalam, pikirannya tak terjawab.